Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sulistiani dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, kelas Akuntansi Karyawan B. Di sini saya membuat video mengenai nilai waktu uang dan cara membuat aplikasi untuk angsuran jangka pendek dan angsuran jangka panjang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Komputer Bisnis 2. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai nilai waktu uang. Nilai waktu uang adalah nilai uang yang menyertakan suatu jumlah bunga yang diterima atas jumlah waktu tertentu. Konsep nilai waktu dari uang dapat digunakan sebagai dasar penetapan skedul pelunasan utang, investasi pembelian peralatan, dan lain-lain. Metode ini juga memungkinkan penilaian aliran kemungkinan pendapatan di masa depan menjadi sedemikian rupa sehingga pendapatan tahunan didiskontokan dan kemudian ditambahkan bersama-sama sehingga memberikan nilai tunai dari aliran pendapatan keseluruhan. Nilai waktu uang dibagi menjadi 3, ada present value dan future value. Present value adalah menghitung nilai uang yang akan datang berdasarkan nilai sekarang. Nilai sejumlah uang yang diperoleh pada waktu yang akan datang dikalikan dengan jumlah bunga atau faktor pengurang. Kemudian ada future value. Future value adalah menghitung nilai uang yang akan diterima pada masa mendatang berdasarkan bunga berganda atas nilai uang pada saat ini. Nilai sejumlah uang yang dihitung pada waktu saat ini untuk sejumlah uang yang akan datang dikali dengan jumlah bunga atau faktor pengganda. Kemudian kita akan langsung mengerjakan example 1 dan example 2. Di example 1, Pak Ali akan menerima dana pensiun 10 tahun kemudian sebesar 100 juta dan diketahui tingkat bunga tabungan pensiun itu adalah sebesar 5% per tahun. Ini adalah rumusnya, langsung kita masukkan saja, sama dengan PPI. Rate-nya adalah nilai bunganya. Kemudian N/per, waktunya 10 tahun. PMT, PPI, kemudian di example kedua, Pak Ali mendepositokan uangnya di sebuah bank sebesar 100 juta dan diketahui tingkat bunga deposito adalah 5% per tahun selama 10 tahun. Dan Pak Ali menambahkan uang depositonya sebesar 5 juta per tahun. Berapakah jumlah deposito Pak Ali? Rumusnya sama seperti tadi, tapi kita menggunakan FP future value. Sama dengan FP, lalu rate-nya 5%, titik koma, N/per-nya 10 tahun, PMT-nya 5 juta, kemudian FP-nya 100 juta, lalu type-nya type 1, lalu enter. Kemudian setelah itu kita akan mencoba menentukan nilai uang pada 10 tahun ke belakang dan 10 tahun yang akan datang. Pertama kita mencari CF-nya. Kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah interest-nya 9% lalu kunci, kemudian pangkat tahun sama dengan 1 lalu kita drag ke bawah. Kemudian FP manual, jumlah uang dikali CF, kemudian 1 juta, kemudian kita drag ke bawah. FP inter menggunakan rumus FP seperti yang tadi, rate-nya 9%, kita kunci, kemudian titik koma, N/per-nya 0, min, karena PMT-nya tidak ada jadi kita langsung titik koma lagi, kemudian min FP-nya, lalu kita kunci. Untuk mencari diskon vektor, rumusnya sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah interest lalu kunci, kemudian kurung tutup pangkat tahun. Ini juga sama rumusnya, jadi kita langsung drag ke bawah. Lalu PV inter. Untuk PV inter kita menggunakan rumus tadi, yaitu PV atau present value. Rate-nya 9%, kemudian N/per-nya 0, B5, kemudian titik koma lagi, kemudian min 2, kemudian kita kunci. Nah, yang ditanyakan adalah
berapa nilai uang 1 juta di masa lalu dan di masa dan 10 tahun ke depan. Di sini kita tinggal blok. Nah, jadi nilai uang 1 juta pada 10 tahun yang lalu adalah jadi senilai 422.410. Nah, kemudian nilai uang 1 juta pada masa yang akan datang senilai 2.367.363 rupiah. Lalu kemudian kita akan membuat di contoh aplikasi angsuran jangka pendek. Saya membuat nama konsumennya Nyonya Andini. Kemudian ini nama barang-barang yang diperjualbelikan. Untuk membuat list seperti ini, kita bisa mengklik data, kemudian data validation, klik list, kemudian source-nya yang nama ini, lalu kita enter. Kemudian untuk harga, kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, kemudian lookup value-nya kita klik nama barang, titik koma, tabel arahnya kita klik, lalu kunci, titik koma, 2. Nah, jadi kalau kita mau milih Supra, otomatis harganya juga akan berubah. Kemudian setelah itu kita akan membuat brosur angsurannya, lalu kemudian jadwal angsurannya. Pertama saya sudah membuat tabel terlebih dahulu. Seperti ini. Ini tidak usah diketik apa nama barangnya, tapi kita bisa pakai rumus. Nah, di sini di kolom merah kita klik sama dengan, terus kita klik input, kita klik nama barangnya Supra, kemudian kita enter. Nah, di sini otomatis akan tertulis langsung Supra, dan bila kita mengganti di sini menjadi Mio, Beat atau yang lainnya, kita bisa di sana di hitungan kita bisa langsung berubah. Kemudian untuk ini kita buat seperti biasa, kita drag, lalu kemudian kita klik Ctrl 1. Setelah itu kita klik, lalu kita buat seperti ini, tanda kutip, terus kita klik bulan. Ini untuk mempermudah kita agar kita tidak mengerjakannya terlalu lama. Jadi ini otomatis akan tertulis bulan. Untuk harga kita juga bisa langsung input sama dengan input, kita klik harga, kemudian kita kunci, lalu enter, lalu kita drag ke samping. Sama seperti harga, kita juga akan input DP-nya ini C15, kemudian dikali uang muka 10%. Kita kunci, kemudian enter. Seperti ini. Setelah itu jumlah kreditnya, kita bisa menguranginya. Klik harga dikurangi DP. Lalu rate atau bunganya per tahun, kita input sama dengan B18, lalu kunci, dibagi 12, karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian kita drag. Untuk nilai angsuran, kita menggunakan rumus FV sama dengan FV, kemudian rate-nya 0,771%, titik koma, N-nya 3 bulan, titik koma lagi, dan min jumlah kredit. Nah, seperti ini. Lalu untuk angsuran bulanannya, kita buat nilai angsuran dibagi N per. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya makin lama waktu angsuran, sebenarnya nilai angsurannya semakin besar, atau angsuran per bulannya kecil, tapi sebenarnya
nilai angsurannya semakin besar. Setelah menentukan angsurannya, sekarang kita akan membuat jadwal angsuran. Pertama, kita isi nama konsumen, nama barang, waktu angsuran, dan lain-lain. Untuk nama konsumen dan nama barang, kita memasukkan data dari input. Contohnya seperti ini. Sama dengan, lalu kita klik input, kita klik nama konsumennya, kemudian enter. Sama seperti nama konsumen, nama barang juga seperti itu. Untuk waktu angsuran, kita menggunakan data validation. Lalu allownya kita ganti jadi list, kemudian source-nya kita ambil dari hitungan. Kita drag dari 3 bulan sampai 24 bulan, kemudian enter. Setelah itu, untuk harga, uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran, dan angsuran per bulan, kita menggunakan rumus lookup. Seperti ini. Lookup. Lalu kita klik lookup value-nya, yaitu waktu angsuran. Kemudian kita kunci, lalu titik koma, lalu tabel arahnya, kita klik hitungan, kemudian kita drag semuanya, lalu kunci, kemudian titik koma lagi, lalu raw index name-nya yang ini. Jika harga, raw index name-nya ada di nomor 2, jadi kita klik 2. Lalu tutup, kemudian enter. Sama untuk uang muka, jumlah kredit, dan lain-lain, kita hanya perlu mengganti raw index name-nya. Lalu kita langsung masuk ke jadwal angsuran. Untuk outstanding-nya, kita ambil dari jumlah kredit. Kita ambil dari nilai angsuran. Maaf. Setelah itu, kita masukkan bulan dan lain-lain. Untuk bulan, kita menggunakan rumus if. Pertama kita ketik sama dengan if. Kemudian untuk logical test-nya kita klik F6. Setelah itu lebih dari. Lalu kita klik waktu angsurannya 21 bulan. Setelah itu kita kunci, titik koma, tanda kutip, titik koma lagi, kita klik F6 lagi. Seperti itu. Lalu kita double klik. Untuk angsuran, kita juga menggunakan rumus if. Logical test-nya, kita klik bulan waktu angsuran sama dengan 0, titik koma lagi, titik koma, langsung kita klik angsuran per bulan. Lalu kita kunci, lalu enter. Setelah itu, untuk outstanding, kita menggunakan rumus if juga, yaitu sama dengan if. Logical test-nya, kita klik bulan, kemudian sama dengan tanda kutip, titik koma lagi, sama dengan 0. Lalu I5 dikurangi angsuran, lalu enter seperti ini. Lalu kita double klik. Kenapa value? Karena barang ini bisa lunas dengan 6 bulan, sampai 6 bulan. Lalu sekarang kita akan coba membuat brosur angsuran jangka panjang dan aplikasinya. Di sini saya sudah membuat tabel kosong, lalu kita langsung isi. Kita akan menggunakan rumus PMT. Kita klik sama dengan PMT, lalu setelah itu rate-nya 9%, kita kunci, lalu kita bagi 12, karena 9% itu untuk 1 tahun. Lalu kemudian titik koma, enter-nya 6 bulan, kita kunci, kemudian titik koma, VV-nya karena tidak ada kita lewat, jadi titik koma lagi, kemudian min A5 ya, ini A6. Lalu kita kunci, ini hanya kolomnya saja dan ini hanya barisnya saja, kemudian enter. Nah, seperti itu.
lalu kita drag ke samping, kemudian kita double klik seperti ini. Terus kemudian setelah ini kita akan mengisi sebuah soal yang telah diberikan oleh dosen saya. FE Finance saat ini berencana mengembangkan usaha di bidang pinjaman modal. Waktu angsurannya 6, 8, 10, 12, sampai 18 tahun. Besar pinjaman mulai dari 75 juta sampai dengan 1 miliar dengan kelipatan 25 juta. Bunga angsurannya sebesar 11%. Di sini kita sudah membuat kolomnya seperti biasa. Ini kita drag ke samping. Lalu ini kita juga bisa drag, tapi juga bisa menggunakan rumus seperti ini. Sama dengan kita klik ini, lalu kemudian ditambah 25 juta karena kelipatan 25 juta. Untuk rumusnya kita menggunakan rumus PMT. Jadi sama dengan PMT, lalu kemudian rate-nya 11%, kita kunci, lalu dibagi 12 karena ini per bulannya. Lalu titik koma, kemudian 12 dikali N-nya 6 bulan, kita kunci lagi. Kemudian VP-nya kan tidak ada, jadi kita lewat. Lalu FP-nya adalah ini, harusnya B7 ya, B7. Lalu kita kunci. Namun ini yang dikunci, ini hanya kolomnya saja dan ini hanya barisnya saja. Setelah itu enter. Lalu kita drag ke samping kanan, lalu kita double klik. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah angsuran yang tabel angsuran untuk FE Finance. Saya mengambil dari nama konsumennya, kita bisa terserah kita. Jumlah pinjamannya pun kita membuat sendiri. Saya membuat 6, 8 kelipatan 2 dengan pinjaman uang kelipatan 25 juta. Kita menggunakan data validation seperti yang tadi untuk jumlah pinjaman, dan waktu angsurannya juga sama. Kita menggunakan data validation. Bunga angsurannya 11%. Kita langsung ke proses output. Di proses output, nama konsumen kita ambil dari data input. Seperti ini, sama dengan kita klik input, lalu kita klik ini, lalu enter. Jumlah pinjaman sama, bunga tahunan sama, lalu waktu angsurannya juga sama. Kita mengambil data dari input. Lalu kemudian untuk bunga per bulan, kita menggunakan rumus sama dengan kita klik bunga per tahunnya 11%, kemudian kita kunci, lalu dibagi 12 seperti ini. Waktu angsuran juga sama, bulannya kita tulis sama dengan, lalu kita klik waktu angsurannya, kemudian kita kunci, kita bagi 12. Bukan ya, dikali 12. Kita kunci, kemudian kita kali 12 seperti ini. Untuk mencari bulan sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus if. Lalu kemudian untuk angsurannya kita menggunakan rumus if seperti tadi. Kita coba lagi. If kita klik bulannya, kemudian lebih dari kita klik bulannya, lalu kita kunci. Setelah itu titik koma sama dengan 0, lalu titik koma lagi. Terus kita menggunakan rumus PMT. PMT rate-nya kita ambil 0,92%. Lalu kita kunci, kemudian titik koma. Setelah itu klik lagi bulan, kita kunci, titik koma, min ini. Setelah itu kurung tutup, enter. Seperti ini. Kita akan tahu apakah ini benar atau salah setelah lihat apakah
outstandingnya menjadi 0 atau tidak. Untuk pokok kita menggunakan rumus if, lalu kemudian kita menggunakan rumus PPMT. Kita menggunakan rumus if, lalu kemudian kita klik bulannya. Setelah itu lebih dari, lalu kita klik waktu angsurannya, kita kunci lagi, terus titik koma lagi. Setelah itu kita pakai rumus PPMT ya. Rate-nya 0,92%, kita kunci, titik koma, kemudian enter-nya 216 bulan, kita kunci, pernya kita klik lagi, kita klik ini, kemudian titik koma, enter-nya baru kita tulis ini, ketik, lalu kita kunci. Setelah itu kita langsung klik ini, itu enter, seperti itu. Untuk outstanding kita tinggal mengurangi outstanding ini, dikurangi pokoknya. Jadi untuk pertama ya 100 juta G14 sama dengan 100 juta dikurangi pokoknya, jadi 99 juta 800 sekian. Setelah ini kita lihat totalnya, kita menggunakan rumus sum, sama yang ini juga sama, ini juga sama. Jadi ini kita klik sum sama dengan sum, lalu kita blok semuanya, kita tunggu. Lalu setelah ini kita bisa langsung enter, nah seperti itu. Jadi setelah ini kita dapat mengisi ini total angsurannya. Untuk total angsuran kita lihat di total angsuran ini. Untuk cicilannya kita juga tinggal ketik sama dengan, lalu kita ambil ini, kita enter. Total bunganya kita juga bisa ambil dari bawah ini. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.